hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi waktu saudara lahir baru, saudara percaya pada Yesus dan karyanya, sesuatu terjadi di dalam roh saudara. Roh saudara itu menjadi tempat kediaman daripada Roh Kudus. Saudara dimeteraikan dan itu untuk selama-lamanya. Tetapi masalahnya kehidupan kekristenan kita bukan hanya tentang mati masuk surga. Ada satu masa periode di mana kita masih menjalani hidup ini saudara. Di mana disitulah kita butuh yang namanya bukan cuma kita lahir baru, Roh Kudus tinggal dalam hidup kita, tapi kita juga perlu mengalami yang namanya dihidupkan dan dipimpin oleh Roh Kudus. Karena apa saudara? Karena Roh Kudus itu yang akan menuntun kita sehingga kita bisa mengalami semua yang Bapa di sorga sudah sediakan buat hidup kita. Dia bayar segala sesuatu yang terbaik buat hidup saya melalui karya Kristus di atas kayu salib, saudara. Tapi bagaimana cara kita menikmatinya di dalam hidup ini? Hanya Roh Kudus yang tahu apa yang Tuhan rancangkan, sehingga kita perlu belajar untuk hidup dituntun oleh Roh Kudus. Karena Tuhan mungkin tidak pernah merancangkan yang buruk dalam kehidupan saudara dan saya. Katakan amin. Dia tidak pernah menahan kebaikannya dari hidup saudara. Kalau putranya yang tunggal saja dia berikan buat hidup saudara dan saya, apalagi cuma masa depan, apalagi cuma kesembuhan, jodoh, pekerjaan, segala sesuatu yang lain. Dia tidak pernah tahan itu. Bahkan dia rindu memberkati hidup saudara dan saya. Cuma bagaimana caranya? Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar. Galatia pasal 5 ayat yang ke-16. Jemaat di Galatia adalah suatu jemaat yang dibangun, dirintis oleh Rasul Paulus. Waktu Rasul Paulus menginjili di jemaat itu, mereka percaya kasih karunia Tuhan. Mereka diselamatkan hanya oleh karena mereka percaya pada karya Kristus. Tapi kemudian waktu Rasul Paulus pergi, ada orang-orang Yahudi yang datang ke jemaat itu, masuk ke jemaat itu, dan mereka mulai mempengaruhi jemaat itu, dan mereka berkata, tidak cukup kalian hanya percaya. Kalian itu tidak cukup hanya percaya, kalian harus menambahkan sunat, harus menambahkan memelihara hari-hari raya tertentu, harus tambahkan ini dan itu. Kalau tidak, kalian tidak selamat. Kalau tidak, Tuhan itu tidak berkenan sama hidupmu. Tidak cukup hanya percaya saja. Dan Rasul Paulus marah sekali. Surat daripada Rasul Paulus yang paling keras, bahkan saya katakan paling kasar, itu adalah kepada jemaat di Galatia. Jemaat di Galatia sampai Rasul Paulus bilang, bodoh kalian. Kalau jemaatin saya bilang, bodoh kalian. Saya langsung bilang apa? Minggu depan saya tidak datang lagi. Gereja di Kupang banyak. 10 meter gereja, 50 meter gereja. Emangnya cuma di sini gereja? Rasul Paulus sangat kasar. Dia bilang, bodoh kalian. Kalau ada malaikat dari sorga yang turun dan memberitakan Injil yang lain daripada yang aku beritakan, terkutuklah dia. Rasul Paulus marah. Dan kemudian dia bandingkan. Dia bilang gini, Abraham itu punya 2 orang anak. Dari 2 orang istri. Anak yang pertama itu namanya Ismail. Ismail itu dilahirkan dari apa? Dari Hagar. Karena apa? Karena Abraham mau berusaha tolong Tuhan atas nasihat daripada Sarai istrinya. Akhirnya apa? Ya sudahlah, kita tolong Tuhan. Caranya gimana? Ambillah Hagar itu. Mungkin Tuhan mau kasih kita anak dari itu. Diambillah Hagar, lahirlah Ismail. Dan Alkitab berkata itu anak dari daging. Anak dari daging itu artinya apa? Anak dari usaha manusia sendiri untuk berusaha mendapatkan janji Tuhan. Tapi anak yang kedua, anak janji. Dari ibu yang namanya siapa? Sarai. Sarah. Kenapa dikatakan anak janji? Karena Ishak itu didapatkan tidak ada sama sekali kekuatan manusia di dalamnya. Hanya berdasarkan janji Tuhan. Abraham usia 99 tahun, waktu Tuhan datang kembali setelah 13 tahun.
tidak dengar suara Tuhan gara-gara ambil keputusan yang salah, digerakkan oleh daging. Umur 99 Tuhan datang, Bram, aku El Shaddai Bram, aku nih Allah Maha Kuasa. Jangan andalkan kekuatanmu. Memang Abraham tidak bisa apa-apa, umur sudah 99 tahun. Bagaimana mungkin? Firman Tuhan katakan secara kedokteran tidak ada logika yang bisa masuk. Laki-laki usia 99 tahun, wanita umur 90 tahun bisa punya anak. Disitulah mereka hanya berharap pada janji Tuhan. Dan karena itulah lahirlah anak namanya Ishak. Ishak itu adalah anak janji karena janji. Dan Rasul Paulus bilang, makanya dijelaskan di maksudku ialah hiduplah oleh Roh Kudus. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya apa? Bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu, saudara, pertentangannya di mana? Pertentangan dari keinginan daging dan keinginan roh di mana, saudara? Keinginan roh itu selalu mengarahkan kita ya kepada janji Tuhan. Roh Kudus itu selalu mengarahkan kita kepada kekuatan Tuhan untuk memberkati kita. Daging itu selalu mengarahkan kita kepada kekuatan kita sendiri untuk bisa mendapatkan janji dan berkat Tuhan. Ya, jadi saudara bisa bedakan. Keinginan daging itu apa? Keinginan yang selalu ada dalam hidup kita, yang selalu mau buat kita merasa bahwa kita bisa dapatkan janji Tuhan, itu dengan kekuatan kita sendiri. Itu keinginan daging, saudara. Ya, hari ini kita adalah ciptaan baru. Kita adalah manusia baru. Daging itu cuma apa? Sifat-sifat manusia lama yang masih tersisa di dalam hidup kita. Jadi selama kita masih hidup nih, saudara, ya, selalu saja ada pertentangan itu, selalu ada keinginan daging. Keinginan daging itu selalu mengarahkan kita pada apa? Kekuatan diri kita sendiri untuk mendapatkan janji dan berkat Tuhan. Tetapi keinginan roh itu selalu mengingatkan kita. Keinginan roh itu apa? Akan ingatkan janji Tuhan dan kekuatan Tuhan untuk memberkati hidup saudara dan saya. Amin, saudara. Jadi keduanya selalu bertentangan. Tapi Rasul Paulus kasih sebuah tips. Kamu tidak usah pusing bagaimana mengalahkan daging. Daging itu tidak bisa dikalahkan dengan kekuatanmu. Kamu hanya fokus saja dengan keinginan roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Tapi hari-hari ini sering dibalik. Harus matikan daging supaya kamu bisa hidup dalam roh. Terbalik, saudara. Kita tidak bisa matikan daging, baru kita bisa hidup dalam roh. Kita bisa hidup dalam roh, oleh karena kita hidup dalam roh, maka kita tidak menuruti keinginan daging. Sudah bisa mengerti perbedaannya? Ya, seringkali kita berusaha kalahkan keinginan daging. Keinginan daging tidak bisa dikalahkan. Keinginan daging hanya bisa diabaikan. Waktu kita fokus dengan keinginan roh. Roh ini Roh Kudus. Makanya hari ini saya akan bawa kita belajar sama-sama. Bagaimana hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu bukan hanya mau tinggal dalam hidup kita. Tapi dia mau menuntun langkah kita. Untuk apa? Supaya kita bisa nikmati semua kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah bayar buat hidup kita. Pengkhotbah pasal 9 ayat yang ke-10 dan ayat sampai ayat 12. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Jadi penulis kitab Pengkhotbah ini adalah Salomo, saudara. Ya. Dan dia berkata bahwa apa yang kau temui dengan yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakan itu dengan sekuat tenaga. Maksudnya apa? Jangan ada yang malas. Karena firman Tuhan juga berkata, yang tidak bekerja, kalau saudara masih punya kemampuan kerja, harus kerja. Kalau tidak kerja, jangan dikasih makan, firman Tuhan bilang. Saudara perhatikan ini ya. Lagi, aku melihat. Saudara tahu aku ini siapa? Salomo. Saudara tahu Salomo itu siapa? Raja yang paling kaya.
bukan cuma orang terkaya, orang paling punya hikmat. Orang paling berhikmat sepanjang zaman sejarah manusia kecuali Yesus. Yang bisa kalahkan Salomo cuma Yesus. Ya. Tapi saudara tahu apa yang Salomo tulis dalam kitab Pengkhotbah? Semuanya sia-sia. Maksudnya apa, saudara? Salomo ini punya harta yang tidak terhitung. Dia punya istri 700. Gundik 300. Jadi saudara kalau satu hari satu, 3 tahun baru ketemu saudara. Saudara, jadi Salomo bilang gini, apa yang mau dicari di dunia, saya udah dapatkan semua. Tapi dia bilang apa? Semuanya sia-sia. Kenapa dia bilang semuanya sia-sia? Bukan berarti kita tidak usah bekerja, tapi jangan jadikan itu sebagai prioritas utama. Maksudnya gini saudara, jangan kejar kekayaan sebagai tujuan utama hidupmu. Jangan kejar kepuasan sebagai tujuan utama hidupmu dengan cara yang lain. Karena itu tidak pernah akan bisa memuaskan hidup saudara. Buktinya siapa? Salomo. Salomo ini jadi bukti. Ya, tapi dia bilang apa? Aku melihat di bawah matahari. Di bawah matahari itu berarti kita semua ini saudara. Bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat. Keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Roti bukan untuk yang berhikmat. Kekayaan bukan untuk yang cerdas. Karunia bukan untuk yang cerdik cendekia. Karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Salomo berkata begini, aku mengamati, aku melihat ternyata kemenangan dalam perlombaan tidak ditentukan oleh siapa yang cepat. Kalau orang biasa berlomba tuh, yang cepat yang menang atau yang lambat yang menang? Pasti yang cepat, betul? Dia bilang apa lagi? Keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Menurut saya yang kuat sama yang lemah, mana yang lebih unggul? Yang kuat. Tapi kenapa kalau dia bilang keunggulannya bukan untuk yang kuat? Juga roti bukan untuk yang berhikmat, bukan hanya orang yang berhikmat saya bisa dapat roti. Kenapa dia bilang? Sepertinya kontras dengan ayat sebelumnya. Sebelumnya dia bilang kalau kamu ada yang dikerjakan, kerjakan sebaik mungkin. Sekolah sebaik mungkin. Tapi di ayat berikutnya dia bilang berkata apa? Tetapi jangan andalkan itu sebagai dasar engkau bisa diberkati. Maksudnya dia bilang apa? Jangan andalkan itu sebagai dasar engkau bisa diberkati. Dia sedang bilang gini, orang-orang yang bisa diberkati adalah orang yang ada karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Waktu dan nasib itu bicara tentang kita ada pada waktu yang tepat, pada saat yang tepat, ketemu dengan orang-orang yang tepat. Katakan bersama saya, waktu yang tepat, tempat yang tepat, orang yang tepat. Kalau saudara bisa selalu pada waktu yang tepat, ketemu dengan tempat yang tepat, dan berjumpa dengan orang yang tepat, saudara tidak perlu terlalu pintar. Saudara tidak perlu terlalu hebat segala sesuatu. Saudara disebut sebagai orang yang beruntung. Siapa yang buat itu? Dunia berkatakan itu hoki. Dunia berkatakan ini orang beruntung. Tapi kita percaya yang buat itu bukan satu kebetulan. Dunia mungkin mengenal kata kebetulan, tapi di dalam Tuhan tidak ada kebetulan. Tapi di dalam Tuhan yang ada adalah satu rekayasa ilahi. Karena apa saudara? Karena hidup kita semua ini, kita tidak tahu apa yang ada di depan. Hari-hari ini banyak orang pintar juga bingung. Indonesia tidak kekurangan orang pintar, dunia tidak kekurangan orang pintar. Tapi orang pintar saja tidak bisa menyelesaikan masalah. Dan bagaimana engkau bisa ada pada waktu yang tepat, pada tempat yang tepat, dan ketemu dengan orang-orang yang tepat, engkau harus berjalan dalam tuntunannya. Karena dia yang tahu di depanmu. Kalau di depanmu ada lubang, engkau tidak tahu. Tapi dia tahu apa yang ada di depanmu. Jadi cara Tuhan menyelamatkan itu dua, saudara. Yang pertama, dia luputkan kita
dari kecelakaan yang ada di depan. Cuma masalahnya seringkali kita tidak sadar. Makanya kita seringkali susah bersyukur waktu kita tidak lihat sepertinya ada pertolongan Tuhan. Padahal pertolongan Tuhan itu kadang-kadang ada tapi kita tidak lihat. Makanya kenapa kita harus selalu mengucap syukur di dalam segala sesuatu. Karena ada banyak hal yang Tuhan lakukan dalam hidup ini mungkin kita tidak sadar, saudara. Kadang-kadang dia luputkan kita dari kecelakaan yang ada di depan. Kadang-kadang dia luputkan kita dari bencana yang ada di depan. Kita tidak sadar. Karena manusia tidak mengetahui apa? Waktunya. Manusia tidak ada yang tahu waktunya. Manusia cuma bisa buat perencanaan. Seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan. Dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat. Begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang ini dikatakan hari sial ini. Iblis selalu punya rencana untuk menjatuhkan saudara. Dia selalu punya rancangan untuk menjatuhkan saudara. Dia kasih jebakan-jebakan yang kadang kita tidak bisa lihat. Maka kita perlu Roh Kudus. Kalau hal itu menimpa mereka secara apa? Tiba-tiba. Maksudnya apa? Ada saudara yang merencanakan nanti saya mau celaka, nanti besok saya buat perencanaan, besok saya mau tabrak. Ada seperti itu? Besok saya mau ditimpa malapetaka, saya rencanakan itu. Ada? Tidak ada. Malapetaka itu datangnya tiba-tiba. Karena apa? Setiap manusia tidak ada yang merencanakan seperti itu, saudara. Kita mesti perlu tuntunan Tuhan. Supaya apa? Kita diluputkan dari sesuatu yang kita tidak tahu yang ada di depan. Ini saya kesaksian. Di tahun 2019, saya pernah diundang ke Amerika menghadiri seminar leadership Hagai pada waktu itu. Saya ikut, saya disponsor oleh seorang rekan hamba Tuhan. Dia bilang kamu ikut ini ya. Oke, saya ikutin, saya daftar semua. Lolos saudara. Akhirnya saya ajak satu teman saya, hamba Tuhan dari Kupang juga. Kita berdua lolos, semua syarat-syarat terpenuhi. Kita dikasih undangan resmi dari Amerika. Dikatakan undangan ini untuk urus visa di kedutaan. Dan dalam pikiran saya kan sudah dapat undangan resmi. Visa itu cuma formalitas saja. Karena saya selama ini urus visa ke negara-negara manapun pasti goal. Ya ke Australia yang susah pun goal saudara. Ya, jadi saya anggap ini pasti saya goal, tidak mungkin tidak goal. Dan di situ mulai ada sedikit kesombongan, meremehkan. Dan tibalah Januari 2020 saya bersama rekan hamba Tuhan ini pergi ke kedutaan yang ada di Surabaya, kita urus visa. Dan untuk urus visa Amerika kita harus tatap muka, sudah agak beda dengan negara-negara lain. Dan waktu saya tatap muka, saya dengan penuh keyakinan, orangnya tanya, bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Saya bilang, pakai bahasa Inggris dong, jangan bahasa Indonesia. Kan saya mau pergi ke Amerika, masa pakai bahasa Indonesia? Kayak bikin malu saja. Tapi saya salah, saudara. Harusnya saya pakai bahasa Indonesia. Karena apa? Kalau saya bingung, bahasa Inggris itu bisa hilang, saudara. Ternyata disitulah kadang-kadang kita tidak boleh sombong, saudara ya. Saya bilang bahasa Inggris saja. Karena saya yakin pasti lolos. Saudara tahu apa yang terjadi? Di interview ditanya, kamu pekerjaan apa? Pendeta. Kamu baru mengembalakan 1 tahun di sini ya, diisi sama travelnya baru mengembalakan 1 tahun. Tidak punya pekerjaan? Tidak ada. Diisi di situ tidak ada. Wah, kamu ini mau pergi ke Amerika. Kamu baru jadi pendeta 1 tahun. Jangan-jangan kamu tidak pulang di sana, sudah. Langsung dibilang kamu tidak diizinkan masuk ke Amerika. Saudara tahu, pulang dari situ, rasa kecewa, saudara. Rasanya seperti Tuhan, ini kok seperti ini. Di bulan Maret 2020, saudara tahu tiba-tiba ada satu pengumuman. Amerika di lockdown sudah. Dan kita harus berangkat bulan Maret. Ternyata Tuhan itu sudah tahu terlebih dulu apa yang akan terjadi di depan. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan, saudara. Amin. Kadang-kadang waktu kita belum lihat pertolongan Tuhan, kita tuh susah bersyukur. Tapi kalau kita tahu bahwa Dia ada di depan kita untuk meluputkan kita, di situ kita belajar untuk mengucap syukur di dalam segala situasi yang kita hadapi. Yang kedua, Tuhan juga bisa luputkan kita waktu kita sudah jatuh dalam lubang. Ya, yang pertama diluputkan, yang kedua waktu kita jatuh dalam lubang. Mungkin karena seringkali kita bisa keras kepala,
Tuhan ingatkan kita tidak, mungkin kita bisa jatuh saudara. Tapi Tuhan, waktu kita jatuh pun Tuhan tetap angkat kita, asal kita datang sama Dia. Tapi saudara pilih yang mana? Diluputkan atau mau masuk lubang dulu? Pilih yang mana? Kadang-kadang kan kita suka masuk lubang dulu baru diangkat. Betul? Nah tapi dua cara ini Tuhan bisa tolong kita. Amin saudara. Makanya kita perlu tuntunan Tuhan supaya kita bisa ada pada waktu yang tepat, pada tempat yang tepat, dan ketemu dengan orang-orang yang tepat. Itu dinamakan kemurahan Tuhan. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh Roh Kudus. Dia menuntun langkah kita. Makanya kita tidak perlu tahu segala sesuatu. Saudara tidak perlu mengerti segala sesuatu. Yang saudara perlu sadar adalah engkau punya seorang pribadi yang mencintai hidup saudara. Dia tahu segala sesuatu dan dia ada dalam hidup saudara. Amin saudara. Bagaimana kita tahu dia sedang menuntun kita? Saudara perhatikan ini ya. Katakan waktu dan nasib. Ini kata kunci kita hari ini. Ini adalah rahasia kita ada pada waktu yang tepat, di tempat yang tepat, dan ketemu dengan orang-orang yang tepat. Nah, kata waktu ini saudara, di dalam bahasa aslinya adalah et. Katakan et. Ini artinya sebuah season, waktu, atau musim. Ya. Dan ini dikatakan always. Always apa? Evening. Waktu sore, satu waktu tertentu. Jadi ini seperti menandakan sebuah event atau sebuah musim. Menandakan satu musim yang baru. Nah saudara tahu kata at ini pertama kali dipakai itu di dalam Kejadian pasal yang ke-8 ayat yang ke-11. Menjelang waktu senja. Nah waktu senja ini at saudara. Ya, menjelang waktu senja pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh. Dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Nah saudara, ini kisahnya adalah Nuh itu disuruh sama Tuhan, disuruh bangun sebuah bahtera di atas gunung. Dan semua orang mencemooh dia, mana ada bangun bahtera di atas gunung, orang gila. Dan singkat cerita, Tuhan turunkan air bah dan Nuh dan sekeluarganya dan dia dibawa masuk, semua binatang-binatang itu dibawa masuk dalam bahtera itu. Dan akhirnya apa? Air bah itu menutupi bumi dan kurang lebih 150 hari. Dan selama di dalam bahtera itu saudara, Nuh itu mencoba melepaskan burung merpati. Tujuannya untuk apa? Untuk mengecek apakah airnya sudah turun atau belum. Dan pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh dan pada paruhnya dibawa apa? Sehelai daun zaitun yang segar. Ini menandakan bahwa air bah itu sudah selesai. Ini artinya apa? Penghukuman itu sudah selesai. Burung merpati itu tipologi gambaran dari siapa? Roh Kudus. Ya. Roh Kudus itu akan kasih tahu sama saudara hari ini bahwa penghukuman itu sudah selesai. Tidak ada lagi penghukuman bagi saudara dan saya yang ada dalam Kristus Yesus. Amin saudara. Roh Kudus itu bukan ada dalam hidup saudara untuk kasih tahu kegagalan saudara, untuk kasih tahu kelemahan saudara, untuk cari tahu kesalahan saudara. Roh Kudus ada dalam hidup saudara bukan untuk kasih tahu kegagalan saudara. Dia tidak kasih tahu Tuhan sedang marah sama saudara. Dia tidak kasih tahu bahwa Tuhan murka sama saudara. Dia tidak kasih tahu Tuhan tinggalkan saudara. Itu bukan Roh Kudus saudara. Hari ini Roh Kudus itu akan selalu bicara dalam hidup saudara. Keinginan roh apa? Dia akan kasih tahu bahwa hari ini Tuhan itu ada di pihak saudara. Tuhan tidak pernah tinggalkan saudara. Tuhan tidak lagi murka sama saudara. Tuhan ada buat hidup saudara. Hari ini engkau adalah kesayangan Bapa di sorga. Roh Kudus akan kasih tahu bahwa penghukuman itu sudah selesai 2000 tahun yang lalu. Makanya saudara mesti dengar firman. Dengar firman yang mana? Yang selalu kasih tahu saudara apa yang menjadi karya Kristus dalam hidup saudara.
Kalau saudara tidak dengar firman, bagaimana Roh Kudus bisa bicara sama hidup saudara? Dan saudara cari gereja yang selalu bicara tentang apa yang Yesus kerjakan. Itulah kabar baik saudara. Dan Roh Kudus akan ambil apa yang saudara dengarkan, apa yang saudara percayai, untuk dia bicara terus sama saudara. Amin. Sebab itu kita yang dibenarkan karena apa? Iman. Kita yang dijadikan benar oleh karena kita percaya akan apa yang Yesus kerjakan buat kita. Kita hidup dalam apa? Damai sejahtera dengan Allah. Oleh karena siapa? Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, damai sejahtera sejati itu hanya didapatkan ketika saudara tahu siapa hari ini saudara di dalam Kristus. Damai sejahtera sejati. Kenapa saya katakan damai sejahtera sejati? Ada damai sejahtera palsu. Mungkin saudara pergi jalan-jalan untuk dapat kesenangan. Bisa dapatkan damai sejahtera, tapi itu bukan yang sejati. Karena damai sejahtera sejati itu hanya bisa didapatkan ketika engkau tahu siapa dirimu dalam Kristus hari ini. Oleh karena apa yang Yesus sudah bayar buat hidupmu 2000 tahun yang lalu. Waktu engkau tahu, hari ini aku adalah orang benarnya Tuhan. Aku orang benarnya Tuhan. Aku kesayangan Bapa di sorga. Tuhan tidak pernah tinggalkan aku. Selalu katakan itu. Selalu ingatkan dirimu. Ingatkan dirimu. Waktu engkau ingatkan apa yang Yesus kerjakan buat hidupmu. Itu Roh Kudus itu terus bicara. Dan saudara akan ngalamin yang namanya apa? Damai sejahtera. Makanya waktu Yesus bangkit, pertama kali dia bangkit, dia muncul di loteng atas Yerusalem. Perkataan pertama Yesus apa? Damai sejahtera kuberikan kepadamu. 2 kali. Damai sejahtera kuberikan kepadamu. Kenapa 2 kali? Karena yang pertama, kita harus punya damai sejahtera dengan Allah. Saudara tidak perlu takut lagi untuk datang pada Tuhan hari ini. Tuhan itu tidak murka sama hidup saudara. Tuhan itu tidak sedang marah sama hidup saudara. Tuhan itu ada di pihak saudara. Amin. Bukan karena saudara dan saya baik, tapi karena apa yang Yesus kerjakan 2000 tahun yang lalu. Dia mendamaikan kita dengan dirinya, dengan Allah. Hari ini engkau boleh datang pada Tuhan. Engkau boleh percaya bahwa dia selalu ada buat hidupmu. Dia tidak pernah tinggalkan engkau. Dia tidak pernah murka dalam hidupmu. Amin saudara. Dia mendidik, iya. Mendisiplin, iya. Tapi dia tidak menghukum dan murka dalam hidupmu. Amin saudara. Kalau saudara bisa dapatkan damai sejahtera dengan Allah, saudara bisa dapatkan damai sejahtera dari Allah. Dan damai sejahtera itu saudara, itu yang dipakai sama Roh Kudus untuk menuntun langkah saudara. Kita setiap hari harus hidup dalam damai sejahtera. Karena apa? Karena itu yang Tuhan berikan buat hidup kita. Makanya kalau kita sedang tidak dalam damai sejahtera, berarti ada sesuatu yang salah nih. Salah di mana? Salah di pikiran kita mungkin. Engkau sedang digerakkan oleh dagingmu. Waktu engkau digerakkan oleh dagingmu, di situ akan mulai muncul ketakutan, mulai muncul intimidasi, mulai muncul kekhawatiran. Kalau mulai muncul kekhawatiran, ketakutan, marah, emosi, berarti engkau sedang tidak digerakkan oleh roh, tapi engkau sedang digerakkan oleh dagingmu. Hendaklah damai sejahtera Kristus apa? Memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan jadi saudara yang harus memerintah dalam hati kita apa? Damai sejahtera Kristus. Artinya gini saudara, kalau hatimu sedang tidak dikuasai damai sejahtera, engkau tidak bisa dituntun, Kristus tidak bisa memerintah, Kristus tidak bisa menuntun hidup. Makanya firman Tuhan bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Dari situlah terpancar kehidupan. Tuhan tidak pernah bilang suruh jaga harta kita. Bahkan Tuhan tidak suruh jaga keluarga kita. Yang Tuhan suruh jaga, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena apa? Karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau hati saudara tidak bisa dijaga, kehidupan tidak akan mengalir dalam hidupmu. Amin saudara.
Dijaga dengan apa? Damai sejahtera. Bagaimana saudara bisa dapatkan damai sejahtera? Dengan saudara tahu bahwa saudara adalah orang benarnya Tuhan. Amin saudara. Waktu kita tahu kita orang benarnya Tuhan, saudara akan dapat damai sejahtera. Dan dari damai sejahtera itulah Tuhan akan menuntun langkah saudara satu langkah demi satu langkah. Engkau tidak harus tahu semuanya, engkau tidak harus pintar semuanya, tapi engkau bisa ada pada waktu yang tepat. Karena apa? Karena damai sejahtera Tuhan yang akan menuntun langkahmu. Tiba-tiba engkau bisa ada pada tempat yang tepat. Tiba-tiba engkau bisa ada pada posisi yang tepat saudara. Amin saudara. Kalau kita udah berjalan dalam damai sejahtera, terus engkau berjalan dalam hidup ini, tiba-tiba ketika engkau mau memutuskan sesuatu, mungkin ada proyek, mungkin ada sesuatu yang penting dalam hidupmu, mungkin engkau sedang mau cari jodoh, wah engkau lihat semuanya sempurna, ya kan? Tapi tiba-tiba waktu engkau mau memutuskan, damai sejahteramu hilang. Nah, itu saudara mesti cek. Ini Tuhan mungkin sedang bicara sesuatu. Jadi gini saudara, kadang-kadang kita bergerak hanya pakai logika kita, kan apa yang kita lihat. Tapi Tuhan tahu apa yang ada di depan kita. Nah, saya mau kasih kesaksian lagi sedikit. Saya mungkin sudah pernah kasih kesaksian ya. Waktu kita membangun gereja kita di tempat ini saudara di Kelapa Lima, saudara tahu sampai hari ini kita sedang dalam proses mau kita bulan ini kita akan melanjutkan lagi cor tahap ketiga untuk sampai ke ujung. Ya, saudara tahu dari proses demi proses, kan saya kadang-kadang dibuat bingung sama Tuhan. Tuhan ini uangnya dari mana Tuhan? Tapi setiap kali kita mau ini, pas butuh, pas ada. Pas butuh, pas ada saudara. Jadi saya percaya itu semua bukan karena kekuatan kita. Tapi karena Tuhan yang bawa kita satu langkah demi satu langkah. Kita tidak harus tunggu semuanya. Harus ada baru kita melangkah. Nah, saya belajar dari situ saudara. Nah saudara tahu ya, dan kita akan mulai di bulan ini kita akan mulai lagi ngecor satu tahap lagi saudara. Waktu kita membangun pondasi saudara, itu pekerjaan yang sungguh-sungguh membuat pusing waktu itu saudara. Karena waktu itu kita gali habis, tutup lagi, gali lagi. Waduh, sempat agak pusing waktu itu. Karena kita sedang menentukan titik. Saudara tahu, satu kali ini mandor sudah selesai, dia sudah bikin semua pembesian satu balok kita itu ukurannya 3 meter kali 3 meter. Pondasi, dia punya cakar ayam itu 3 meter kali 3 meter. Dia punya kolom itu 1 meter 10, satu kolom. Dan satu garis itu ada 9 titik. Besok kita mau cor, hari ini saya ke lokasi. Dan saya tanya sama mandornya, gimana semua udah siap? Mandornya bilang, siap. Semuanya aman. Tapi tiba-tiba ada rasa tidak damai sejahtera, saudara. Dan puji Tuhan kita juga ditolong dengan orang-orang yang luar biasa yang membantu kita. Ya ada Pak Fran, ada Pak Devi, ya. Dan akhirnya apa? Kita putuskan ukur ulang. Saudara tahu, waktu diukur ulang, saudara, itu tiang itu saudara, miring 1,5 meter saudara. Jadi dari ujung sini sampai ujung sana itu miringnya 1,5 meter. Saudara bayangkan kalau besok kita cor, berarti 2 saja. Kalau kita mau bongkar, itu kita akan rugi berapa banyak itu. Itu satu kolom saja itu pakai semen hampir 1 mobil saudara. Kalau kita tidak mau bongkar, kita akan lihat gedung itu miring sampai ke atas. Dan seorang akan bilang kita bangun menara pizza, saudara. Saya bilang Tuhan, untung Tuhan. Tuhan ingatkan sebelum kita cor, kita ukur ulang saudara. Dari mana kita tahu? Yaitu damai sejahtera itu. Tiba-tiba damai sejahtera bisa hilang saudara. Ada sesuatu yang, oh kok gini ya? Nah, di situ saya mulai belajar. Ayo, tuntunan Tuhan, Tuhan akan menuntun kita di dalam damai sejahteranya. Ketika engkau memutuskan sesuatu, sekalipun semuanya sudah kelihatan bagus, sekalipun semuanya sudah kelihatan sempurna, ya, tapi damai sejahteranya itu beda. Damai sejahtera yang dari Tuhan sama yang dari manusia itu beda. Nah di situ kita bagaimana caranya? Ya engkau harus belajar
mulai melangkah, mulai belajar dengar tuntunannya ketika engkau mulai putuskan sesuatu. Kadang-kadang semua seperti sudah kelihatan bagus, kelihatan semua udah sempurna, tapi ketika ada dalam hatimu, ada damai sejahtera itu seperti hilang. Saudara mesti mulai datang sama Tuhan. Saudara mungkin mesti mundur sedikit, didoakan lagi, bahkan mungkin bisa minta tanda dari Tuhan. Amin saudara. Yang kedua, yang pertama adalah waktu, yang kedua adalah nasib, katakan nasib. Nah kata nasib ini di dalam bahasa Inggrisnya maupun bahasa aslinya terdiri dari dua kata. Di dalam bahasa Indonesia digabungkan jadi satu kata yaitu nasib. Ternyata di dalam bahasa aslinya itu ada dua kata yaitu paga, katakan paga, dan kara, katakan kara. Di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan paga itu adalah chance atau kesempatan, dan kemudian happen, ya, kesempatan yang terjadi. Kalau dikonklusikan itu seperti kebetulan. Tetapi di dalam bahasa aslinya kata paga ini memiliki arti yaitu interfaith, ya, intercession, berdoa, intercession. Ya, itu paga. Saudara tahu hari ini kenapa kita mesti berdoa? Kalau Tuhan sudah tahu semua persoalan saudara, kenapa kita mesti berdoa? Berdoa itu bukan untuk kasih tahu Tuhan masalah kita. Berdoa itu untuk kasih tahu Tuhan bahwa kita tidak pernah bisa berjalan sendiri tanpa Tuhan. Waktu engkau berdoa, sekalipun engkau minta, itu bukan berarti Tuhan tidak tahu masalahmu. Tapi waktu engkau berdoa, engkau sedang kasih tahu sama Tuhan, Tuhan, aku ini tidak bisa pernah berjalan tanpa Engkau. Kenapa kita mesti berdoa? Waktu engkau berdoa, waktu saya berdoa, kita sedang menaruh posisi kita selalu ada di bawah. Kita selalu menempatkan diri kita sebagai penerima. Amin saudara. Dan Tuhan berkata, firman Tuhan berkata, Tuhan mengasihi orang yang rendah hati. Tahukah saudara, waktu kita berdoa, kita sedang memposisikan diri. Tuhan, aku tidak mampu. Dan saudara tahu, Tuhan paling suka ketika kita datang pada Tuhan dan kita bilang kita tidak mampu. Karena di saat itulah kasih karunia Tuhan itu mengalir ke tempat yang rendah. Kasih karunia Tuhan tidak pernah mengalir ke tempat yang tinggi. Air itu, dia seperti air. Dia tidak mengalir ke atas, dia selalu mengalir ke bawah. Waktu kita berdoa, kita sedang menempatkan diri, posisi kita yang selalu ada di bawah. Waktu engkau berdoa, disitulah kasih karunia Tuhan, Roh Kudus, Roh kasih karunia itu mengalir dalam hidupmu. Amin saudara. Dan kata kedua setelah paga yaitu karah. Karah ini artinya apa? Happen, terjadi. Nah kata karah ini muncul pertama kali di Kejadian 24 ayat 12. Dikatakan begini saudara. Lalu berkatalah ia ini siapa? Ia ini adalah hamba daripada Abraham. Jadi kisahnya gini saudara. Pada waktu itu Ishak udah mulai besar, Abraham udah tua, dan Abraham itu mau carikan jodoh buat Ishak. Dan karena dia mau carikan jodoh buat Ishak, dia suruh hambanya. Ayo sini kamu. Kamu harus pergi carikan jodoh buat Ishak. Tapi ini hambanya takut, waduh, bagaimana kalau saya cari salah? Bagaimana kalau yang saya pilih tidak sesuai dengan apa yang dia mau? Bagaimana kalau saya pilih terus kemudian Abraham tidak suka? Waduh, ini beban berat yang didapatkan oleh hambanya saudara. Makanya hambanya itu sempat bingung saudara. Dan dia berkata ini doanya hambanya Abraham. Tuhan, Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Kata tercapai tujuanku itulah karah. Buatlah kiranya tercapai tujuanku, karah, pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Kasih setia inilah Kesed Ve'emet. Dia bilang tunjukkan kasih setiamu Tuhan. Waktu dia berdoa seperti itu, ayat 13. Di sini aku berdiri di dekat mata air. Dan anak-anak perempuan penduduk ini datang keluar untuk menimba air. Jadi gini saudara, dia bilang ini, Tuhan tunjukkan aku Tuhan, yang mana?
Karena dia akan lihat itu ada banyak perempuan-perempuan sedang menimba air. Kan dia tidak bisa pilih toh. A, B, C, D, E, pilih. Ya kan? Kan dia tidak bisa sembarang pilih. Kalau dia salah pilih, Abraham bisa marah sama dia. Kalau salah pilih bukan dari Tuhan. Ya kan? Jadi dia minta sama Tuhan. Ada perempuan-perempuan sedang datang menimba air. Ayat 14. Kiranya terjadi begini. Ini doanya dia, saudara. Anak gadis kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu supaya aku minum, dan yang menjawab, minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu Ishak. Maka dengan begitu akan ku ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada Tuanku itu. Dia bilang ini, kalau ada wanita nanti yang aku minta air, dia akan miringkan dia punya buyung itu. Nah itu dia. Sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ribkah yang lahir bagi Betuel, anak laki-laki Milka, istri Nahor, saudara Abraham, buyungnya dibawa di atas bahunya. Dia bawa buyungnya. Next, anak gadis itu apa? Bukan cuma cantik, sangat cantik. Parasnya. Saya mau bilang gini, saudara. Ini gambaran Tuhan buat hidup saudara hari ini. Saudara tahu, Ishak itu gambaran daripada Kristus. Saudara adalah mempelai Kristus. Jadi di mata Bapa di sorga, di mata Tuhan, engkau itu sangat cantik. Sekalipun engkau pria loh ya, karena kita semua mempelai Kristus. Amin saudara. Engkau harus lihat dirimu, bagaimana Bapa lihat engkau sangat cantik. Ya, nah, anak gadis itu sangat cantik parasnya, seorang perawan belum pernah bersetubuh dengan laki-laki, ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya, lalu kembali naik. Singkat cerita, Ribka ini, dia lakukan persis yang seperti dia doakan. Kebetulan? Seperti kebetulan? Sepertinya kebetulan. Dari mana saudara tahu? Bayangkan, hambanya ini bisa ada pada waktu yang tepat. Waktu yang tepat karena apa? Karena pada waktu itu Ribka dengan perempuan-perempuan itu ada di situ. Coba kalau dia meleset 1 jam saja, dia ketemu dengan perempuan lain sudah. Dia ada pada waktu yang tepat, tapi dia juga ada pada tempat yang tepat di sebelah sumur. Betul? Dan dia juga ketemu dengan orang yang tepat. Amin saudara. Saudara mau mengalami seperti itu? Itu hamba tidak pintar-pintar amat. Dia tidak tahu segala sesuatu. Dia tidak mengerti bagaimana caranya harus memilih. Tapi dia hanya andalkan tuntunan Tuhan dalam hidupnya. Dia bisa ketemu pada waktu yang tepat, pada tempat yang tepat, dan pada orang yang tepat. Amin saudara. Di ayat 27 dikatakan begini saudara. Ini setelah dia dapatkan saudara. Dia bersaksi gini, dia berkata, terpujilah Tuhan, Allah Tuanku Abraham, yang tidak menarik kembali kasih setianya dari Tuanku itu. Dan Tuhan telah menuntun aku apa? Di jalan ke rumah saudara-saudara. Ini dalam bahasa aslinya bilang gini, Tuhan itu tuntun aku ketika aku mulai berjalan. Nah ini satu rahasia, bagaimana saudara bisa dituntun sama Tuhan. Saudara tidak bisa cuma diam-diam, do nothing, tidak bisa saudara. Saudara tunggu, nanti Tuhan mau berkati aku apa, tidak. Saudara harus mulai bergerak, karena Tuhan akan menuntun saudara pada waktu engkau mulai bergerak. Amin, pada waktu engkau mulai berjalan, pada waktu engkau mulai bergerak, disitulah Tuhan menuntun engkau. Bagaimana caranya dia menuntun engkau? Dengan damai sejahteranya. Ketika engkau mulai bergerak, engkau ada damai sejahtera, dan engkau mulai putuskan sesuatu, lakukan itu. Tapi ketika engkau mulai bergerak dalam damai sejahtera, tiba-tiba ada sesuatu yang membuat engkau rasa tidak damai sejahtera. Nah, mungkin ada sesuatu yang Tuhan mau bicara dalam hidupmu. Jangan cepat-cepat putuskan itu. Berdoa sama Tuhan lagi. Ya, kalau engkau putuskan, engkau melangkah, bisa? Ya bisa seperti Abraham, dia pilih Hagar. Tapi ada konsekuensinya, sekalipun Tuhan tetap tolong dia. Tapi waktu dia keluar dari tuntunan Tuhan, ada konsekuensi yang dia alami. Tapi Tuhan mau, dia mau menuntun kita dengan damai sejahteranya. Amin saudara.